I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Lagesta dengan NIM 2211092021 dari kelas 2C Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dalam mata kuliah Medan Elektromagnetik. Sumber jurnal yang akan saya review saya dapatkan dari sebuah internet, dan judul yang akan saya review adalah Tingkat Radiasi Elektromagnetik Beberapa Laptop dan Pengaruhnya Terhadap Keadaan Kesehatan. Di sini penulis jurnal adalah ada 3 orang. Pertama, Debbie Tamdung, kedua, Francisca Lintong, ketiga, Benny Supit. Sebelum masuk ke mereview jurnal, saya akan menjelaskan dulu jurnal yang akan saya review. Judul jurnal ini adalah Tingkat Radiasi Elektromagnetik Beberapa Laptop dan Pengaruhnya Terhadap Keadaan Kesehatan. Pertama, kita masuk ke abstrak. Pendapat ilmu fisika tentang radiasi elektromagnetik, khususnya dari radiasi dari laptop, penting untuk mengetahui cara pencegahan atau mengurangi risiko terpaparnya tubuh dengan radiasi. Keluhan kesehatan terjadi biasanya sakit kepala, nyeri otot, mata lelah, dan insomnia. Pada saat sekarang ini, banyak terjadi kontroversi mengenai radiasi elektromagnetik terhadap tubuh manusia. Tujuan penelitian untuk mengukur tingkat radiasi elektromagnetik pada beberapa laptop serta pengaruhnya terhadap keluhan kesehatan. Metode penelitian yakni survei deskriptif secara cross-seksional. Lokasi penelitian bertempat di Gedung Pertamina dan Rusunawa di sekitar kampus Universitas Samratulangi, Manado. Sampai berjumlah 35 laptop dari 35 responden. Data diperoleh melalui kuesioner dan pengukuran tingkat radiasi elektromagnetik menggunakan alat Electromagnetic Field Radiation Tester. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan tingkat radiasi gelombang elektromagnetik rata-rata tertinggi pada 0,01 sampai 0,10 mikrotesla sebanyak 27 laptop atau 77%. Sedangkan terendah pada 0,41 sampai 0,50 mikrotesla, dan keluhan terbanyak yakni mata lelah dengan jumlah responden sebanyak 29 orang atau 83%. Hasil uji korelasi Spearman ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat radiasi laptop dengan keluhan kesehatan. Selanjutnya masuk kita ke pendahuluan. Laptop adalah komputer portable kecil dan dapat dibawa kemana-mana dengan mudah dan terintegrasi pada sebuah casing. Beratnya berkisar dari 1 hingga 6 kg, tergantung dari ukuran bahan dan spesifikasinya. Sumber listrik berasal dari baterai atau AC. Adaptor yang digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan sekitar 1-6 jam. Komponen yang terdapat di dalamnya adalah sama dengan yang terdapat pada komputer desktop dengan ukuran yang diperkecil, lebih ringan, tidak panas, dan irit listrik. Laptop kebanyakan menggunakan layar LCD berukuran 10 inci hingga 17 inci. Keyboard yang terdapat pada laptop juga dilengkapi dengan touchpad dan trackpad yang berfungsi sebagai penggerak kursor mouse. Keyboard dan mouse tambahan dapat dipasang melalui soket USB. Laptop juga merupakan teknologi yang memungkinkan individu untuk berdaya komputasi tinggi dimanapun ia berada. Namun dengan manfaat tersebut, komputer portable ini memiliki kekurangan secara ergonomis. Menurut Hedge, Direktur Human Factory and Ergonomics Laboratory di Universitas Cornell, dilihat dari desainnya, laptop tidak pernah dimasukkan sebagai pengganti komputer desktop. Desain laptop yang begitu portable semakin menambah potensi risiko ergonomis untuk penggunaan jangka panjang. Beberapa isu ergonomis
utama pada laptop diantaranya berkaitan dengan keyboard, monitor, dan alat penunjuk lainnya. Masalah utama seperti yang dijelaskan peneliti di University of North Carolina di Chapel Hill School of Medicine adalah berasal dari konstruksi badan laptop yang menyatu, yaitu layar dan keyboard saling berdekatan. Desain keyboard dan monitor yang tak terpisahkan menyebabkan pengguna tidak bebas untuk mengkonfigurasi peralatan mereka dengan cara yang meminimalkan risiko. Tidak seperti komputer desktop, individu tidak dapat mengatur monitor dan keyboard secara independen. Ide pembuat laptop dicetuskan sejak tahun 1970-an. Gagasan tersebut pertama kali diungkapkan oleh Alan Kay, ilmuwan komputer dari Amerika. Proyek laptop pertama kali diberi nama ini diberi nama Osborne 1 dan dirilis pada bulan April 1991 oleh Osborne Computer Corporation. Alat ini berukuran super besar dan dilengkapi layar monitor 5 in, menggunakan sambungan listrik dengan baterai cadangan, 2 floppy drive ukuran 5/4 inci, motherboard dan keyboard. Penemuan ini sering dikembangkan hingga sekarang. Faktor risiko ergonomi terkait penggunaan laptop dilihat dari postur tubuh pada saat memakai laptop. Frekuensi penggunaan laptop tidak dapat dipisahkan dengan durasi seorang menggunakan laptop. Walaupun seseorang menggunakan laptop dari waktu yang lama, tapi tidak dalam frekuensi yang sering, maka keluhan yang ditimbulkan akan lebih ringan dibandingkan dengan orang yang sering menggunakan laptop. Laptop merupakan perangkat elektronik yang mengeluarkan sinar radiasi elektromagnetik. Potensi keluhan kesehatan yaitu timbulnya hypersensitivitas. Electrical sensitivity merupakan masalah kesehatan akibat pengaruh radiasi medan elektromagnetik berupa gangguan fisiologis dengan ditandai dengan sekumpulan gejala neurologis dan kepekaan sensitivitas terhadap medan elektromagnetik. Banyak orang yang memiliki sensitivitas terhadap tingkat frekuensi tertentu dari medan elektromagnetik. Gejala-gejala electrical sensitivity yang banyak dijumpai berupa sakit kepala, pening, keletihan yang menahun, suka tidur. Beberapa gejala lain yang terkadang dapat dijumpai antara lain berdebar-debar, mual tanpa ada penyebab yang jelas, maka terasa terbakar, rasa sakit pada otot-otot, telinga berdenging, kejang otot, kebingungan, gangguan kejiwaan berupa depresi, serta gangguan konsentrasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan cara potong lintang atau cross-seksional dengan sampel berupa beberapa merek dan tipe laptop yang berbeda-beda dan disertai kuesioner untuk menyaring sampel. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2012 sampai bulan Desember tahun 2012 di Gedung Pertamina dan Rusunawa Universitas Samratulangi, Manado. Penelitian ini menggunakan 35 sampel laptop yang berbeda dari 35 responden dan diberikan kuesioner untuk tentang tingkat radiasi elektromagnetik beberapa laptop dan pengaruhnya terhadap keluhan kesehatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pengukur panjang gelombang elektromagnetik, 35 sampel laptop dari beberapa merek dengan dan tipe yang berbeda-beda, lembar kuesioner penelitian, alat tulis menulis. Analisis univariat dilakukan secara deskriptif dari masing-masing variabel dengan tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel. Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi Spearman untuk melihat hubungan antara radiasi laptop dan keluhan kesehatan responden. Ini adalah hasil karakteristik responden berdasarkan umur.
Pertama bisa kita lihat dari tabel 1. Di sini ada umur, jumlah responden, dan presentase. Distribusi karakteristik responden berdasarkan umur dapat pada tabel 1 menunjukkan sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 21 tahun atau 45%, sedangkan responden dengan usia 18 dan 23 tahun hanya berjumlah 1 orang. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Bisa kita lihat di tabel 2. Tabel 2 menunjukkan sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, berjumlah 33 orang atau 94,3%, dan laki-laki berjumlah 2 orang saja. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan durasi pemakaian laptop. Kita lihat pada tabel 3 menunjukkan sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki durasi pemakaian laptop antara 4-6 jam per hari, berjumlah 14 orang atau 40%. Responden dengan pemakaian laptop 1-3 jam per hari berjumlah 12 orang atau 34,3%. Dan responden yang pemakaian lebih 1 jam per hari hanya berjumlah 2 orang atau 5,7%. Selanjutnya, jumlah laptop berdasarkan tingkat radiasi elektromagnetik. Bisa kita lihat pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari 35 jenis laptop, sebagian besar memiliki tingkat radiasi rata-rata 0,01 sampai 0,10 dengan jumlah 27 jenis laptop dan persentase sebesar 77,14%. Selanjutnya kita masuk ke tabel 5. Jumlah responden berdasarkan keluhan kesehatan. Pada tabel 5 menunjukkan sebagian besar responden mengalami keluhan mata lelah sebanyak 29 orang dengan persentase 83%. Responden dengan keluhan nyeri otot berjumlah 12 orang dengan persentase 34,3%. Sedangkan responden dengan keluhan sakit kepala berjumlah 7 orang dengan persentase 20%, dan keluhan insomnia berjumlah 4 orang atau dengan persentase 11,4%. Selanjutnya kita masuk ke tabel 6, yaitu korelasi Spearman antara radiasi beberapa laptop dan keluhan kesehatan. Di sini bisa kita lihat pada tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini disimpulkan tingkat radiasi terbanyak yang didapat pada 35 jenis laptop pada penelitian ini adalah 0,01 sampai 0,10 mikrotesla. Keluhan kesehatan terbanyak yang didapatkan pada penelitian ini adalah mata lelah dengan total responden 29 orang dengan presentasi 83%. Pada penelitian ini secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat radiasi dan keluhan kesehatan pada responden yang menggunakan laptop. Selanjutnya kita masuk membuat resume jurnal. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat radiasi elektromagnetik pada beberapa laptop serta pengaruhnya terhadap keluhan kesehatan. Metode penelitian ini yakni survei deskriptif secara cross-seksional dengan tipe laptop yang berbeda-beda dan disertai kuesioner. Apa itu cross-seksional? Cross-seksional ini adalah metode penelitian observasi yang memungkinkan peneliti melakukan analisis dengan variabel yang sama. Jadi penelitian ini dilakukan dari bulan November 2012 sampai bulan Desember tahun 2012. Dalam jurnal sudah disebutkan lokasi penelitian, yaitu lokasi penelitian bertempat di gedung Pertamina dan Rusunawa di sekitar kampus Universitas Samratulangi Manado. Sampel berjumlah 35 laptop dari 35 responden. Data diperoleh melalui kuesioner dan pengukuran tingkat radiasi elektromagnetik menggunakan alat
Electromagnetic Field Radiation Tester. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Data uji korelasi Spearman itu adalah uji statistik untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Jadi hasil penelitian menunjukkan tingkat radiasi gelombang elektromagnetik rata-rata tertinggi pada 0,01 sampai 0,10 mikrotesla sebanyak 27 laptop dengan persentase 77%. Sedangkan terendah pada 0,41 sampai 0,50 mikrotesla dan keluhan terbanyak yakni Matalela dengan jumlah responden sebanyak 29 orang dengan persentase 83%. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat radiasi laptop dengan keluhan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kelebihan isi jurnal. Setelah saya baca tadi, ada beberapa kelebihan dari jurnal tersebut. Yang pertama, pendekatan multifaktor. Penelitian ini mengambil pendekatan multifaktor dengan mempertimbangkan tingkat radiasi elektromagnetik dari laptop dan pengaruhnya terhadap keluhan kesehatan, serta hubungan antara keduanya. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang penelitian yang berupa angka-angka. Di sini juga ada berupa angka-angka, tabel-tabel sini. Jadi jurnal ini menyajikan data kuantitatif mengenai tingkat radiasi laptop dan keluhan kesehatan yang dialami oleh responden. Yang ketiga, relevansi kesehatan. Jadi jurnal ini juga fokus pada dampak kesehatan dari paparan radiasi laptop, membuat jurnal ini relevan dengan kekhawatiran kesehatan masyarakat terkait penggunaan teknologi. Dan yang keempat, memiliki kesimpulan yang jelas. Meskipun tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara tingkat radiasi laptop dengan keluhan kesehatan, jurnal ini memberikan kesimpulan jelas berdasarkan tema penelitian. Dan yang kelima, implikasi klinis. Jurnal ini memberikan implikasi klinis dengan menyoroti bahwa beberapa keluhan mata dapat timbul akibat penggunaan laptop, serta sensitivitas terhadap lingkungan dapat menyebabkan gangguan neurologis dan keluhan lainnya. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang dampak radiasi laptop terhadap kesehatan dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengembang penelitian lebih lanjut atau kebijakan kesehatan yang relevan. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk ke kekurangan isi jurnal. Jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, ukuran sampel yang kecil. Jurnal ini mungkin memiliki ukuran sampel yang kecil yang dapat membatasi generalisasi temuan penelitian terhadap populasi yang lebih luas. Yang kedua, keterbatasan metode penelitian. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam metode penelitian yang digunakan, seperti desain penelitian yang tidak memadai atau penggunaan instrumen pengukuran yang kurang valid atau reliable. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengukuran radiasi. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam pengukuran tingkat radiasi laptop, seperti tidak memperhitungkan variasi penggunaan laptop atau faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi paparan radiasi. Yang keempat, keterbatasan dalam pengukuran keluhan kesehatan. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam pengukuran keluhan kesehatan, seperti tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keluhan kesehatan responden. Yang kelima, keterbatasan dalam menganalisis data. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam analisis data, seperti tidak mempertimbangkan faktor confounding yang dapat memengaruhi hubungan antara tingkat radiasi laptop dan keluhan kesehatan. Dengan demikian, jurnal ini mungkin perlu memperbaiki keterbatasan-keterbatasan tersebut untuk meningkatkan validasi dan reliabilitas temuan penelitian.
Yang keempat, kesimpulan atau saran. Ini dapat saya simpulkan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun sebagian besar laptop memiliki tingkat radiasi rata-rata 0,01 sampai 0,10 mikrotesla dan sebagian besar responden mengalami keluhan mata lelah, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat radiasi laptop dengan keluhan kesehatan, termasuk keluhan neurologis. Meskipun demikian, penelitian ini menyoroti bahwa beberapa keluhan mata dapat timbul akibat penggunaan laptop, dan sensitivitas terhadap lingkungan dapat menyebabkan gangguan neurologis dan keluhan lainnya. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penggunaan laptop terhadap kesehatan, namun juga menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan yang lebih kompleks antara radiasi laptop dan kesehatan manusia. Saran yang dapat Lalu saran saya adalah perlunya penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan kontrol yang lebih ketat untuk mengevaluasi dampak radiasi laptop terhadap kesehatan. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin mengkontribusi terhadap keluhan kesehatan, seperti faktor ergonomi dan sensitivitas terhadap lingkungan. Sekian dari hasil review jurnal saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.